Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 ya. Ya, jadi setelah Lebaran saya akan membahas kali ini untuk saham-saham yang berhubungan dengan batu bara ya. Jadi pada dasarnya untuk saham batu bara ini sebenarnya masih cukup bagus ya. Bahkan saya bilang sih masih bagus banget ya trennya sejauh ini ya. Jadi saya akan bahas, saya mulai langsung dengan untuk Adaro ya. Yang pertama yang Adaro Energi Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah chart weekly-nya untuk Adaro. Kalau kita perhatikan memang minggu lalu dia sempat turun di bawah 3.200 ya, yang sudah saya gambarkan, tapi dia berhasil ditutup di atasnya. Jadi bahwasannya dia selama dia berada di atasnya 3.200, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 3.500 dengan target di 3.800 dan sekitar 4.000 sebenarnya masih memungkinkan ya untuk Adaro ya. Jadi masih cukup bagus. Kalau mau buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down, jangan hold ya. Pasang trailing stop atau stop loss sesuai dengan risiko profil masing-masing. Nah, yang mau buy on weakness, saran saya sih boleh tunggu di area 2650. Jadi artinya kalau dia turun di bawah 2650, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2650 barusan kita buy. Itu bagi yang mau buy on weakness, yang nggak mau buy di posisi sekarang ya. Atau sekalian kalau nggak dikasih ya, karena di uptrendnya masih cukup bagus, ya kita buy-nya buy high sell higher. Kalau kita lihat high-nya dari 2 minggu sebelumnya ya, di sini kalau kita lihat high-nya di 3460. Jadi kalau mau buy high sell higher atau yang sudah punya, kalau mau tambah lagi naik ke atas 3460 boleh buy tambah lagi ya, average up naik ke atas 3.500 tambah lagi, target berikutnya masih memungkinkan ke 3.800 dan 4.000. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apakah nggak ketinggian Pak Sunar, saya sih prinsipnya berpegang teguh pada tren ya. Selama uptrendnya masih bagus, dia masih akan cenderungan masih akan naik ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga. Kalau kita perhatikan di sini yang untuk daily chartnya ya, memang agak sedikit beda. Buy on weakness tunggu aja di sekitar area 2.800 dan 2.600. Intinya di sini ya, selama dia bertahan di atasnya 2.600 sebenarnya masih cukup bagus ya. Memang konsolidasinya dia sebelumnya cukup lebar ya. Jadi dari kalau kita lihat di sini dari sebelumnya puncaknya sebelumnya di 3270 dia terkoreksi sampai dengan 2650. Jadi kalau yang nggak berani buy sekarang, tunggu aja buy on weakness di 2800 atau 2600. Artinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau belum ya kita jangan buy dulu. Atau kita buy high sell higher. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3400 sesuai dengan garis saya atau naik ke atasnya high-nya di sini 3460, ya kita boleh buyback ya. Atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi atau average up silahkan ya. Target price berikutnya saya menggunakan Fibonacci extension 117,2% sekitar 3750 dan berikutnya lagi sekitar 4200. Jadi target Fibonacci extension ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Dari awal sini kemudian extensionnya targetnya untuk Fibonacci extension 127,2% ini kurang lebih hampir tercapai ya. Jadi yang mau menonton mengenai Fibonacci extension silakan nonton di link di deskripsi video di bawah ini ya, ada linknya untuk edukasinya mengenai gimana sih cara tarik garis-garisnya untuk Fibonacci extension atau Fibonacci retracement-nya. Kurang lebih seperti itu untuk Adaro. Oh kemudian saya kasih lihat statistiknya buy and hold ya. Jadi buy and hold statistik ini saya gambarkan kalau kita belinya di awal Mei ya, waktu penutupan ya, hari pertama sampai dengan closingnya nanti di akhir bulan Mei ya, hari terakhir ya. Itu berdasarkan statistik sebelumnya mulai tahun 2016 bulan Mei ya. Kalau kita lihat untuk Adaro ini dari beberapa bulan Mei ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu merahnya 2. Jadi probabilitasnya masih cukup bagus ya seperti itu ya untuk positif ya untuk bulan Mei ini. Memang sebelumnya Pak Sunar kalau kita lihat dia sudah naik tinggi Pak Sunar 2 digit 18,9%. Apakah masih bisa naik lagi ya? Kemungkinan sih masih bisa ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat di sini ya, dia pernah naik 23%, bulan berikutnya dia bisa naik lagi ya. Tapi sebelumnya di sini juga naiknya tinggi 2 digit, kemudian bulan berikutnya dia terkoreksi ya. Tapi kita sih jangan terlalu kaku lihat statistik ini ya. Ini hanyalah data statistik aja ya.
Jadi kira-kira bisa pakai acuan untuk probabilitasnya seperti itu ya. Kalau dia sudah mulai koreksi, dia koreksinya lumayan dalam ya, sekitar 4,5% sampai 14,5% ya, berdasarkan statistik di bulan Mei ya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk Adaro. Berikutnya untuk PTBA. Nah ini sudah saya gambarkan, yang rajin mengikuti channel saya harusnya sudah buy ya, dan juga average up. Nah selama di atas 3710 menurut saya PTBA masih memungkinkan ke 4250 dan 4940. Nah mungkin pertanyaannya, oh apakah nggak ketinggian Pak Suntar? Kalau kita bicara mengenai ketinggian ya, sebelumnya di tahun 2018 itu pernah naik sampai dengan 5025, dan harga batu baranya aja waktu 2018 dengan posisi sekarang ini ya, 2022 terakhir ini ya, itu masih lebih tinggi posisi sekarang ya harga batu baranya. Jadi harusnya sih potensial kenaikannya masih ada ya, seperti itu ya. Jadi di sini masih cukup bagus. Yang mau buy silakan, buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut. Nah di sini sudah saya gambarkan, ini daily chartnya ya. Memang agak sedikit berbeda support resistance-nya. Kalau mau buy on weakness, tunggu aja di area 3290 ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy on weakness di area 3290, naik ke atas 3480 tambah lagi, naik ke atas 3710 yang mana terakhir sudah breakout lagi ya. Silakan tambah lagi atau average up. Kita jangan terlalu takut ya, seperti ini artinya ya. Sebelumnya di sini dia sudah berhasil breakout higher high, kemudian dia terkoreksi Pak sebentar. Nah ini sudah naik lagi, apakah bakalan terkoreksi? Ya pilihannya boleh buy on weakness di 3290 tunggunya ya, atau di 3480. Kalau dia berhasil rebound barusan kita buy, atau sekalian kalau dia berhasil breakout ya, naik ke atas 3930 kita buy. Nanti setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Nah berdasarkan statistik buy and hold-nya untuk PTBA di bulan Mei, selama 6 bulan Mei terakhir ya, mulai dari 2016 Mei itu memang kecenderungan merah ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini peluangnya, probabilitasnya 3 merah dan 3 hijau ya. Jadi apakah bulan ini merah, mengingat ini sudah hijaunya 4 bulan dan juga kenaikannya tinggi, kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Yang pasti adalah pasang aja trade stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi ini hanya statistik aja, jangan dipakai acuan, hanya bahan pertimbangan aja seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk ITMG ya. Jadi ITMG ini weekly-nya dia masih bagus ya. Memang sempat turun di bawah 27.000. Saya sudah sebutkan buy on weakness-nya di 27.000. Artinya kalau dia turun di bawah 27.000, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Memang di sini secara sekilas terlihat jelas ya, dia masih konsolidasi dan konsolidasi atau sideways-nya ini di jalur uptrend-nya. Dan sebelumnya kalau kita lihat ini formasinya seperti rounding bottom, dia berhasil breakout. Target price-nya ini 38.000 sebenarnya masih memungkinkan ya, selama dia bertahan di atas 27.000. Jadi mau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Naik ke atas 30.500 boleh tambah lagi, naik ke atas 32.200 tambah lagi ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 30.500, kemungkinan besar bisa sampai ke 38.000 ya. Jadi bahwasanya masih ada peluang untuk naik lagi. Nah apakah ketinggian? Ya kita aja jangan terlalu takut ketinggian enggaknya ya, seperti itu ya. Sejauh ini aja kalau kita lihat ya, ini secara bulanan ini ada pattern besar ya, seperti double bottom besar ya. Jadi itu ya. Jadi ini masih ada peluang untuk naik lagi sampai paling tidak 45.000 masih ada kemungkinannya. Karena kalau kita bicara mengenai harganya batubara saat ini kan juga masih tinggi ya dibandingkan dengan tahun 2010 di masa kejayaannya dulu. Jadi peluangnya sebenarnya masih cukup bagus ya untuk ITMG. Walaupun aksi korporasi pembagian dividen sudah lewat ya, jadi masih ada peluang. Saran saya sih kalau mau buy sekarang boleh, atau tunggu buy on weakness di 27.000, 27.000 atau di maksimum buy on weakness di 23.600. Tapi kalau turun lagi di bawah 23.600 jangan buy on weakness ya, karena kalau turun di bawah 23.600 dia kecenderungan masih kuat ya turunnya, seperti itu ya. Ini grafiknya untuk daily-nya ya. Jadi support resistennya sudah saya gambarkan, tinggal ikutin aja naik ke atas 29.000. Kalau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher silakan, atau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Atau tunggu di buy on weakness di area dekat di 26.000 atau 26.825 ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih untuk ITMG cukup ya. Kalau kita lihat dari buy and hold statistiknya di bulan Mei ya, selama 6 Mei terakhir ya, mulai dari 2016 Mei itu kita lihat
4 hijau 2 merah, jadi masih ada peluangnya, probabilitasnya masih cukup bagus lah. Memang ini bukan acuan pasti ya, ini hanya data statistik yang sudah terjadi ya selama bulan Mei. Ini buy and hold bukan seasonality ya, jadi kalau seasonality kan dari close ke close, kalau buy and hold ini dari dihitung dari awal bulan Mei ya, kemudian jualnya di akhir terakhir closing bulan Mei ya, itu berapa gainnya atau lossnya. Yang terakhir tahun lalu sih lumayan ya 19,2%, ya mudah-mudahan kali ini bisa 2 digit lagi. Nah kurang lebih seperti itu. Kita jangan terlalu kaku, pas hari kan sudah naik tinggi ya, apakah dia bakalan koreksi ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, masih ada target price berikutnya, jadi fokus saja ke garis-garis yang sudah saya berikan, kurang lebih cukup ya. Oke, kemudian berikutnya untuk emiten di sini bentar ya, ini antamnya saya geser dulu aja, saya bahas BRMS ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk emiten BRMS ini dari weekly chartnya ya, area buy and sudah saya sebutkan 200. Jadi kalau dia koreksi di bawah 200, kalau berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya, seperti itu ya. Jadi ini target berikutnya masih memungkinkan ke 250 dan 300 ya. Selama dia bertahan di atas 200, BRMS masih cukup bagus ya. Tunggu area buy and bisa tunggu di 175 atau 150 ya kalau nggak mau di 200. Kalau menurut saya sih 200 masih sudah cukup bagus lah ya kalau mau buy and ya. Kita belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 250, boleh tambah lagi atau average up. Maaf, target price berikutnya di 300 dan 380 ya. Nah, untuk BRMS ini support resistennya untuk weekly-nya. Nah, untuk daily chart-nya kalau kita perhatikan di sini dia akan berjuang kembali ya naik ya. Resisten terdekatnya 240. Kalau naik lagi ke atas 240 boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 270 dan sekitar 300-an di sini ya. Nah, saya bulatkan aja 300-an. Jadi bahwasanya untuk BRMS ini uptrendnya masih cukup bagus ya, MA20-nya masih mengarah ke atas. Memang sebelumnya dia turun di banyak MA20-nya, tapi ini sudah saya gambarkan area buy and weakness-nya untuk BRMS. Dan terus terang aja untuk BRMS saya punya ya sahamnya untuk BRMS ya. Memang kalau kita perhatikan ya, memang Pak Suntar kan reputasinya jelek itu BRMS ya. Ya kalau saya sih fokusnya di pergerakan harganya saja. Kadang-kadang memang saham itu kalau yang reputasinya jelek belum tentu dia sahamnya turun ya, kadang-kadang bisa naik tinggi malah ya, bisa meroket ke bulan katanya ya. Tapi kalau saya sih fokusnya di pergerakan harga saja, selama di atas 200 ya, closing di atas 200 maksud saya ya, itu masih ada potensialnya untuk naik lagi ya, kurang lebih seperti itu untuk BRMS ya. Terus dari bentar ya, dari strateginya untuk buy and hold di bulan Mei, dia memang nggak seberapa bagus ya tadi statistiknya ya. Tapi kita fokusnya di pergerakan harganya saja, ini hanya statistiknya aja, kurang lebih seperti itu ya, nggak banyak yang dibahas ya. Kemudian berikutnya untuk duit. Nah untuk duit di sini saya sudah sebutkan gambarnya, garisnya di sini ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini sebelumnya di weekly-nya belum saya gambarkan. Nah di sini ada area resistance sebelumnya di 484 ya, ketika dia dari bawah naik kemudian terjatuh koreksi rebound, dan dia di sini bagus ya, dia sudah mulai rebound kembali. Jadi kalau yang mau buy silakan, target price terdekatnya adalah resisten di sini ya 645 ya. Nah kalau dia naik lagi ke atas 645, target price berikutnya kira-kira untuk duit di mana ya, ini saya gambarkan kurang lebih sekitar 850 sampai 855 ya, seperti itu ya. Tapi saya gambarkan ke 830 aja ya, yang agak realistis di sini ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 65, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Suntar? Boleh ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 565, breakout higher high dari minggu lalu ya, sebelum libur lebaran ya, boleh tambah lagi atau average up. Kalau dia naik ke atasnya 565, naik ke atas 65, breakout, boleh tambah lagi, target price berikutnya di 830-an. Itu untuk duitnya. Jadi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Kemudian untuk daily chartnya ini sudah saya gambarkan area buy or weakness-nya di 500. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy ya. Naik ke atas 500 boleh buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 kalau mau tambah lagi atau average up silahkan ya, seperti itu ya strateginya untuk tweet. Kemudian dari statistik buy and hold-nya di bulan Mei, memang secara mulai tahun 2016 secara historikalnya ya, itu
di bulan Mei dia kecenderungan merah, terkoreksi ya. Apalagi di bulan April dia sudah naik tinggi ya 32%. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya saja. Karena kalau kita lihat sebelumnya dia pernah naik tinggi 66% ya. Kemudian bulan berikutnya terkoreksi 2,8%. Sebenarnya koreksinya ini masih cukup wajar ya. Jadi apalagi kalau kita bicara mengenai trennya, waktu itu trennya juga masih bagus ya walaupun dia koreksi ya. Kemudian dia masih bisa naik lagi. Jadi ini masih ada peluang untuk naik lagi ya. Pasang aja trading stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif saja. Kalau naik boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down, jangan hold ya. Pasang trailing stop dan stop loss ya, kurang lebih seperti itu, peluangnya masih cukup bagus. Oke, kemudian berikutnya untuk yang kecenderungan sentimen untuk nikel ya. Jadi Antam di sini ya, saya bahas ya. Ini sebenarnya untuk weekly-nya sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya di 2490. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy karena dia sudah berhasil rebound ya. Naik ke atas 2630 tambah lagi. Nah, intinya di sini memang penutupannya di bawah 2630. Jadi kalau yang mau buy boleh aja tunggu kalau dia naik ke atas 2630 mulai buy, naik ke atas 2730 tambah lagi atau average up ya. Sejauh ini memang selama di atasnya 2490 dia masih cukup bagus ya seperti itu ya. Memang kadang-kadang mungkin ada yang bilang, Pak Suntar saya sudah kena stop loss nih. Ya kalau dia berhasil rebound lagi ya kita boleh buyback ya. Kalau uptrendnya masih cukup bagus. Nah kalau dari daily chartnya untuk Antam ini sudah saya gambarkan area buy weakness-nya di 2490 ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy ya. Lumayan kalau ngikutin saya ya. Kalau naik lagi atas 2630 tambah lagi atau average up. Dan terakhir sebelum liburan memang ditutup di bawahnya 2630 tapi masih cukup wajar ya di sini ya. Masih dalam toleransi ya. Jadi kalau mau tambah lagi atau yang belum punya sekalian kalau dia berhasil breakout naik ke atas 2650 boleh buy atau tambah lagi naik ke atas 2730 tambah lagi target berikutnya di sekitar 2950. Terus kalau dia breakout lagi ya target berikutnya di 3170. Jadi untuk Antam ini sebenarnya kemungkinan naiknya masih cukup bagus ya, masih bisa naik sampai 3000 di sini, high-nya di sini sebelumnya di 3440 ya. Jadi masih ada kemungkinan ke sana masih bisa ya seperti itu ya. Selama dia bertahan di atas 2490. Itu acuannya. Memang sebelumnya pernah gagal tapi kan dia berhasil rebound kembali ya seperti itu ya. Ya kadang-kadang kalau bicara mengenai di saham yang mengenai support ya, kalau dia ditembus ke bawah belum tentu langsung dia bakalan turun terus enggak ya. Kadang-kadang besoknya bisa langsung rebound ya. Karena testing support itu dia bisa saja hari ini dia turun di bawahnya support, besoknya bisa rebound ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sudah kena trading stop atau stop loss ya jangan lupa buyback ya seperti itu ya. Makanya di sini saya berikan acuannya garis-garisnya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada garis-garisnya di mana kita pasang trading stopnya, di mana kita pasang stop lossnya seperti itu ya kurang lebih ya. Itu untuk Antam ya. Jadi kurang lebih sudah cukup ya 6 saham. Nanti berlanjut ke beberapa saham lainnya. Silakan cek playlistnya untuk minggu ini ada di link deskripsi di bawah ini ya. Untuk yang saham-saham yang lainnya yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, bantu like juga. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya ucapkan selalu doa saya selalu sehat semuanya, kemudian damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.